Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, 2 pekan terakhir ini media sosial ramai memperbincangkan tentang musibah kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tentu bermacam-macam beritanya. Ada yang beritanya betulan, dan boleh jadi ada beritanya yang hoax. Tanggapan juga bermacam-macam. Ada yang menanggapinya dengan nada bahasa Makassar, apa cida, rasakan selama ini kamu menjauh dari aturan-aturan Allah, maka rasakanlah Allah menimpakan musibah kepadamu. Tentu ada juga yang merasa prihatin, turut berduka, merasakan penderitaan sesama manusia di California sana, meskipun berbeda agama, tapi sangat boleh jadi ada juga di antara saudara-saudara kita sesama muslim. Ada juga yang menanggapinya dengan berbagai penafsiran-penafsiran yang masuk akal, dan ada juga yang menafsirkan, memahami dengan berbagai penafsiran yang bersifat khayalan atau tahyul semata. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka khutbah kita pada hari ini judulnya musibah, wahyu, akal, nafsu dan tahyul. Berdasarkan Al-Quran, semua musibah yang menimpa manusia, menimpa apapun di muka bumi ini, semuanya sudah tercatat sejak dari zaman azali, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan semut hitam yang berjalan di waktu malam pun itu sudah ada dalam skenarionya Allah, sang sutradara yang mengatur alam semesta ini. Nah, itulah yang diinformasikan Allah dalam ayat yang saya bacakan tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satu musibah pun, atau tidak ada satu kejadian pun. Nah, karena musibah menurut Pak Quraisy Shihab itu bukan hanya yang buruk, yang menimpa kita, yang mengenai kita, atau peristiwa yang terjadi. Baik pun itu namanya musibah. Tapi kita dalam bahasa Indonesia, musibah itu sesuatu yang buruk. Katakanlah sesuatu yang buruk saja. Tidaklah sesuatu yang buruk itu menimpa di bumi ini, demikian pula yang menimpa pada diri kamu sendiri, melainkan semuanya sudah tercatat dalam kitab Lauhi Mahfuz sebelum Allah menciptakan dunia ini. Bahkan
Dan sebelum Allah menciptakan kita semua ini sudah tercatat. Dzalika 'ala Allah yasir. Jangan bayangkan bahwa Allah kesulitan. Tidak. Yang seperti itu karena Allah Maha mengetahui, maka hal yang seperti itu sangat mudah bagi Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka secara atau berdasarkan wahyu, apa yang terjadi di California itu adalah bagian dari seizin dan sepengetahuan Allah. Allah lah yang merencanakan, Allah kemudian yang melaksanakan mulai tanggal 7 Januari yang lalu dan seterusnya. Persoalan apakah itu hukuman, Allahu a'lam. Yang pasti bahwa apapun yang kejadian semestinya kita menjadikan iktibar, menjadikan pelajaran. Allah sengaja mengisahkan musibah-musibah yang menimpa umat-umat terdahulu dengan mengemukakan terlebih dahulu bagaimana pembangkangan umat-umat itu terhadap nabi-nabi utusan Allah yang datang kepada mereka. Maka kemudian Allah menimpakan musibah kepada mereka agar kita menjadikan pelajaran. Pelajaran tentunya berdasarkan rasio, di mana dalam kehidupan kita ini Allah sejak dari zaman azali juga sudah menetapkan penciptaan langit dan bumi ini dan semua yang terjadi di alam semesta ini ada sebab dan akibatnya. Nah, maka ketika Quran menyampaikan bahwa mereka ditimpakan musibah disebabkan karena ini, maka menjadi pelajaran bagi kita agar kita jangan mengulanginya. Nah, demikian pula segala sesuatu yang kita telah lalu, yang akan kita lalui, itu terjadi karena sebab akibat. Itulah yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan. Maka ketika alam semesta ini yang begitu teratur kita mengamati dari hari ke hari, tahun ke tahun, lalu itu terjadi terus-menerus seperti itu, secara teori ilmu pengetahuan kita mengambillah kesimpulan bahwa secara empiris ini terjadi disebabkan ini. Contoh, bahwa bumi ini berputar itu sudah diketahui sejak beberapa abad yang lalu. Bahwa ada satelitnya bumi, bulan berputar 29 hari, 12 jam, sekian menit, sekian detik, itu sudah diketahui yang lalu. Maka berdasarkan akal pikiran, awal bulan itu bisa ditentukan sampai 100 tahun yang akan datang. Maka tidak perlu kita lagi melihat bulan untuk menentukan apakah bulan ini sudah masuk atau belum, karena berdasarkan wahyu cocok bahwa bulan ini matahari berputar, berdasarkan akal pikiran, ilmu pengetahuan juga cocok. Maka kalau di luar itu berarti kita kembali berpikir secara masyarakat primitif yang berpikir tidak berdasarkan ilmu tapi berdasarkan hayalan-hayalan yang reka-reka, dugaan-dugaan. Nah, bagi peristiwa yang terjadi di California tentu ada sebabnya. Maka pelajaran bagi kita, kalau kebakaran yang terjadi disebabkan karena itu, jangan diulang.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap manusia melihat masa lalunya, apa yang terjadi pada masa lalu berdasarkan sebab dan akibat, lalu menimbulkan teori syukur-syukur itu berdasarkan penemuan ilmu pengetahuan. Maka kalau ada kejadian seperti itu juga akan terjadi seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, baik Al-Quran sebagai wahyu maupun akal pikiran, itu dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau akal pikiran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, itu pasti akan sejalan dengan ilmu pengetahuan, sejalan dengan wahyu. Itulah sebabnya informasi-informasi yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, karena bersumber berasal dari yang maha benar, alhamdulillah belum pernah ada penemuan-penemuan ilmiah yang akurat yang bertentangan dengan informasi-informasi yang disampaikan Al-Quran maupun informasi-informasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ajaran-ajaran agama, selalu kalau dilakukan penelitian akan ditemukan, oh ini hikmahnya kenapa salat diperintahkan, oh ini hikmahnya kenapa puasa diperintahkan, oh ini hikmahnya sudah ditemukan oleh penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu maka semua peristiwa-peristiwa musibah semestinya sebagai orang Islam kita harus terima dengan berdasarkan wahyu, bahwa apapun yang menimpa kita itu sudah ditetapkan Allah. Karena itu sudah ditetapkan Allah, tidak ada kuasa kita untuk menolaknya. Kalau tidak ada kuasa kita untuk menolaknya, maka kita hanya bersabar menerimanya. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tapi sebagai orang yang berakal kita harus mempelajari apa yang menyebabkan peristiwa itu, musibah itu terjadi, supaya jangan kita jatuh ke dalam lubang dua kali. Tentu kita berupaya untuk menghindari hayalan-hayalan, informasi-informasi yang tidak berdasarkan wahyu, tidak bersumber dari penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Karena la taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana anhu. Semua jangan kamu mengikuti apa yang tidak ada pengetahuanmu di dalamnya, karena pendengaranmu, penglihatanmu, akal pikiranmu, hati nuranimu semua akan dipertanyakan. Kenapa kamu mengikuti ini? Jadi meskipun informasi itu berasal dari nenek, kakek, moyang kita, tapi kemudian bertentangan dengan wahyu, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, selidiki dulu, periksa dulu baik-baik. Jangan ikut sembarangan, termasuk dalam pelaksanaan agama kita ini. Sejatinya kita semua umat Islam ini harus berupaya untuk mengetahui hal-hal yang menjadi ibadah-ibadah sehari-hari. Jangan kita taklid buta kepada siapapun juga.